Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Al-Faroki dengan NIM 2204 matkul administrasi pembangunan. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi tentang kajian tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Menganalisis 9 langkah dalam menciptakan sistem administrasi yang andal dalam pembangunan untuk mencapai keberlanjutan yang pemeliharaan yang efektif. Mengapa sistem administrasi yang handal sangat penting dalam pembangunan? Baik, yang pertama, untuk mengoptimalkan efisiensi. Dengan sistem administrasi yang andal, proses pembangunan dapat dilakukan dengan efisien yang tinggi, menghemat waktu dan sumber daya. 2. Meningkatkan akuntabilitas. Sistem yang terorganisir memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Sebuah sistem administrasi yang konsisten dan andal membangun kepercayaan publik dan investasi dalam pembangunan. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan administrasi dalam pembangunan. Di sini menyelidiki dan mengidentifikasi kebutuhan administrasi yang diperlukan dalam pembangunan untuk merancang sistem yang sesuai dan efektif. Langkah yang kedua, merencanakan sistem administrasi yang efektif. Di sini dimaksudkan untuk merumuskan dan merencanakan sistem administrasi yang efektif, meliputi struktur, kebijakan, dan prosedur yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Langkah yang ketiga, terdapat mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan. Mengidentifikasi sumber daya manusia, keuangan, dan fisik yang diperlukan untuk melaksanakan sistem administrasi pembangunan. Langkah yang keempat, membangun struktur organisasi yang solid. Membentuk struktur organisasi yang kuat dan jelas, mengalokasikan peran dan tanggung jawab yang sesuai dalam pembangunan. Langkah yang kelima, mengembangkan prosedur dan kebijakan administrasi yang jelas. Di sini merancang prosedur dan kebijakan administrasi yang jelas dan terstruktur untuk memandu pelaksanaan pembangunan dengan konsisten. Langkah yang keenam, menerapkan sistem administrasi secara konsisten. Di sini menjalankan dan menerapkan sistem administrasi dengan konsistensi dan disiplin untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Langkah yang ketujuh, melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem administrasi. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja sistem administrasi yang melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Langkah yang kedelapan, mengintegrasikan teknologi dalam administrasi pembangunan. Di sini dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas dalam administrasi pembangunan. Baik, untuk langkah yang terakhir terdapat memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan sistem administrasi. Memastikan sistem administrasi yang andal tetap berkelanjutan dan diperbarui sesuai dengan perkembangan serta memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan maaf saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.